Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi di Baking RW. Makasih udah ada yang gabung, ditunggu sebentar ya. Kita prepare dulu. Ya. Selamat siang Chef Joko. Hai, siang. Nah, ini sudah ada beberapa teman yang bergabung ini. Ya, tunggu yang lain gitu ya. Saya menyelesaikan prepare-nya. Di sini udah ada Ibu Juni, Ibu Rahma, Ibu Sujianti, ya. Siang ya Bu. Wah, udah ada Ibu Pitarum juga. Ya, silakan. Yang masih jauh mendekat, yang dekat merapat. Atau mungkin ada yang pengen ikut praktek langsung, mungkin mau tanya-tanya soal prepare apa aja yang dibutuhin, silakan. Oke, Pak Puji, gimana? Oke, langsung mulai saja Chef. Oke, Biar mulai saja agak ya. banyak yang menunggu ya. Oke, nanti yang lain menyusul ya. Ya, mungkin sebelum kita mulai ya, Berdoa dulu kali. sudah pada makan siang ya. Saya dulu. Oke ya, jadi mungkin yang di rumah sambil makan siang silahkan. Nah, di kesempatan kali ini kita mau belajar bersama ya, bermain bersama untuk membuat bikin Korean flour buttercream ya, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan ya dan keperluan gitu ya. Nah, di kesempatan ini kita untuk aplikasinya adalah mengenai pewarnaan ya. Nah, nanti kita mau belajar dan kita bareng-bareng belajar bersama ya untuk bikin warna-warna. Jadi mixing color ya. Jadi nge-mix warna-warna ya. Oke. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya tidak akan membuat cake-nya atau spongnya ya. Jadi untuk sponge ini saya menggunakan basic sponge ya. Jadi bolu dasar ya seperti ini yang barusan matang ya. Tapi sudah saya dinginkan, kemudian nanti di slice ya, terus kemudian dipoles dan kemudian nanti ditutup ya. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan satu adalah menutup kue secara dasar ya. Kemudian nanti menghias atau kita bikin bunga-bungaan ya, kecuali bunga bank yang kita nggak bikin. Jadi kita bunga-bungaan ya, bunga dari buttercream gitu ya. Nah, untuk pengaplikasian warna-warna RNB seperti ini ya, kemasannya ya, ini yang berapa ini 375 ml ya, atau setengah kilo ya, setengah kilo lah ya kurang lebih. Dan juga ada yang ukuran 1 kilo atau 750 ml ya. Nah, dan ada juga yang di pasaran itu biasanya yang sering dijumpai adalah yang 15 mili ya, itu favorit mama ya. Ini umum di pasaran, dan terkadang banyak yang belum tahu bahwasanya RNB juga punya yang ada botol tube-nya ya, yang seperti ini. Nah, jadi masih banyak yang belum tahu ya, yang lebih mengenal di pasaran ya ukuran 15 mili itu. Nah, di kesempatan kali ini pun juga nanti saya akan aplikasikan pewarna bubuk ya. Pewarna bubuk saya juga aplikasikan karena masih banyak dari kita itu yang belum tahu caranya gitu ya, bagaimana pengaplikasian untuk warna bubuk gitu ya. Oke. Nah,
kita mulai saja ya untuk mulai menutup kue secara dasar ya. Nah, untuk warna sesuai selera, dan kesempatan kali ini saya mau bikin warnanya itu gradasi ya, jadi 2 warna ya. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara membuat 2 warna ya tanpa harus pakai airbrush. Biasanya kan pakai spray ya, atau airbrush gitu semprot, tapi kalau ini kita tanpa menggunakan airbrush ya. Oke, kita mulai saja. Kita selalu siapkan piping bag. Ini buttercreamnya saya sudah bikin sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa warna. Piping bag saya di mana tuh? Nah, kita masukkan ya, saya membuat gradasi 2 warna. Kira-kira saja ya. Nah, kemudian saya akan membuat warna ungu yang soft gitu ya. Nah, pertama-tama saya akan ngambil cream untuk buttercreamnya. Kemudian saya menggunakan pewarna merah muda ini, yaitu yang bubuk ya. Caranya adalah diseduh dengan air dulu ya, jangan langsung dimasukkan di buttercreamnya. Nanti efeknya adalah spot-spot atau totol-totol, dan dia nggak mau nyampur ya. Dia harus dilarutkan air dulu ya, dilarutkan air dulu seperti ini ya. Nah, untuk membuat warna ungu biasanya saya menggunakan warna merah muda ya, dan warna biru ya. Jadi kita masukkan, terus kemudian dikocok di dalam piping bagnya ya. Jadi kita sebut ini adalah uyel-uyel style gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, mau soft atau mau terang atau mau lebih ngejreng itu selera ya, karena masing-masing orang punya selera masing-masing, tapi di kesempatan kali ini saya menggunakan yang soft saja ya. Kemudian saya teteskan dengan warna biru. Ini 1-2 tetes ya. Oke. Nah, lebih gampang ya kalau pakai ini ya, aplikasi buat mama-mama yang suka bikin tab ya. Ya. Yang banyak pakai variasi warna kayaknya lebih praktis ya. Anti tumpah gitu. Ya. Mama-mama yang pengen tanya silakan ya, sambil nonton bisa sambil chat ya, pertanyaan-pertanyaan seputar tema aja ya, supaya nggak jadi untuk melebar gitu ya. Seputar buttercream. Kalau ada kendala-kendala aplikasi buttercream ataupun Korean buttercream, silakan tanya langsung ya, bisa di chat di komentar ya. Jadi bisa langsung kita jawab ya, sambil bikin dekornya gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini saya menggunakan warna ungunya seperti ini ya. Kalau misalkan userinnya maunya lebih terang, lebih ke arah merah, berarti warna merah mudanya ditambah. Nah, jadi jangan membuat kombinasinya dengan warna merah tua ketika userinnya itu mau pengen mendapatkan warna ungunya itu terang. Kalau dikombinasi dengan warna tua, nanti warnanya jadi lebih gelap. Oke, gitu. ya. Kecuali kalau kepingin warna ungunya itu seperti warna buah manggis. Nah, manggis itu kalau misalkan mau di ungunya ungu manggis, kombinasinya merah tua. Ya. Oke, betul. Oh iya, betul Bu Heni. Warna RW memang keren. Betul sekali. Karena RW
selalu mewarnai hidupmu. Nah, ini yang satunya saya bikin lebih soft ya. Jadi saya masukkan sedikit aja ya. Kemudian diuyel-uyel lagi. Oke. Nah, dia soft sekali ya. Jadi saya memang maunya soft sekali. Jadi nanti beda kan. Jadi kelihatan beda warnanya ya. Oke. Nah, kemudian ya di meja putar ini ya kita paskan seperti ini. Nah, saya bawah saya kasih warna yang lebih soft, lebih terang ya. Yang atas nanti saya bikin yang warnanya lebih tua ya. Oke, dari bawah dulu. Oke ya, ini. Nah, kemudian disambung lagi yang atas. Nah, ini ada sisa. Saya akan tambahkan warna gradasinya di sini juga lebih mudah ya. Ini ya. Nah, Oke, Chef. Iya. Nah, kita akan siapkan untuk paletnya ya. Oke, kita siapkan palet seperti ini. Kemudian baskom ya, atau mangkok kecil. Nah, di dalam proses menutup kue, sorry agak panas, saya nyalain dulu ya. Nah, jadi tangan inilah yang berperan ya, jadi untuk mengontrol lurus atau tidaknya di dalam proses nutup kue ini ya. Misalkan dari atas dulu ya boleh ya. Oke, Chef, ada pertanyaan, Chef. Silakan. Bisa dibantu ya? Ya. Kalau pewarna RW, apa bisa menyatu warnanya, Chef? Kalau untuk pewarna di whipped cream, misal kita pakai rich gitu. Whipping cream bisa, karena saya pernah coba juga dan pernah juga kolaborasi dengan timnya Rich ya. Tapi memang ya pewarna kami tidak bisa bikin warna yang tua atau ngejreng di whipping cream. Ya, jadi harus warna yang soft. Ya, jadi kita ambil sebagian whipping cream, kemudian di mix ya, campur ya, baru kemudian dicampurkan ke whipping cream yang lebih banyak. Ya, jadi jangan langsung ke misalkan satu baskom ini langsung dikasih pewarna diublek-ublek. Nah, untungnya Rich ini setahu saya lebih kokoh ya, tapi kalau mungkin ketemu yang lain ya, itu akan jadi bisa jadi cair ya, whipping creamnya jadi mudah cair. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ini akan membuat gradasi dua warna yang berbeda ya. Ya, saya akan bikin pelan-pelan aja, jadi usernya bisa melihat ya prosesnya, step by stepnya ya, seperti ini ya. Jadi gradasi ini kelihatan gitu loh ya. Ya.
Mudah ya Mami ya? Setuju nggak kalau mudah? Mudah kan? Gitu. Semudah komen saya maksudnya. Nah, udah jadi nih. Ya, jadi pelan-pelan ini dibersihkan seperti ini ya. Nanti kita bersihkan dengan tisu. Oke, tinggal kita rapikan ya. Nah, kalau atas ini tidak perlu terlalu halus karena nanti ketutup sama bunganya ya. Oke, dipastikan ya. Nah ini kalau misalkan masih ada yang ini kita bisa dihaluskan kembali. Bu Erlia di mana Bu, kok putus-putus? Kayak pacaran aja Bu, putus-putus. Ya. Kalau di sini pakai itu Bu, pakai wifi Bu. Ya. Oke ya, jadi tinggal kita membersihkan ya, jadi merapikan bagian sampingnya dengan tisu. Apa nggak takut nempel Chef untuk yang lapisannya? Nah ini pelan-pelan aja, jadi hati-hati. Biasanya juga nempel lebih asik ya. Welcome Bu Sabrina Cake and Pastry. Ya, agak ketinggalan nih ya. Boleh dong kalau misalkan mau tanya-tanya gitu. Ini Bu Eni tanya lagi nih Bu Eni. Silakan. Chef, kalau boleh bagi dong resep buttercream yang enak dan nggak mudah lumer kalau untuk buat bunga gitu. Oke. Ya nanti aja ya, nanti setelah ini aja kita sharing ya, biar nanti durasinya tidak habis di tanya jawab ya. Oke, biasanya itu kalau Instagram itu kan maksimal 1 jam ya, nanti keputus terus nanti nyambung lagi. Nah walaupun nanti kita bisa lihat siaran ulangnya ya. Nah tapi bisa ya Chef ya, cuman yang penting supaya nggak kepanjangan durasi ya, nanti kepotong gitu. Ya setelah ini aja ya. Oke, ini kita sudah tutup ya, menutup ini sudah selesai. Nah kemudian cake-nya kita sisihkan dulu ya, cake-nya saya sisihkan dulu. Nah kemudian saya akan menyiapkan untuk membuat bunga-bungaannya ya. Chef, satu pertanyaan lagi. Oke. Dari Bu Emi nih, Chef, kalau warna pinknya pakai yang cair bisakah? Oh bisa ya. Jadi kalau untuk yang cair itu kan lebih mudah digunakan Bu Emi. Nah, tapi di kesempatan kali ini kenapa saya pakai yang bubuk? Ya karena masih ada beberapa customer kita itu yang belum tahu cara pengaplikasiannya. Pewarnaan dari warna bubuk ya. Nah, biasanya kayak misalkan tempo hari itu kenapa kalau di makaron itu kok nggak bisa ya yang bubuk? Oh bisa saja karena saya sudah trial ya. Tapi ternyata ya jadi customer kami itu ternyata langsung dituangkan di adonan ya, makanya dia tidak bisa nyampur. Iya. Ya jadi totol-totol gitu, bintik-bintik gitu ya. Harus dicairkan atau dilarutkan di air dulu. Air hangat boleh lebih cepat, gampang ini larutnya ya. Baru diaplikasikan ke
apa namanya produk tersebut. Gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya kalau pakai pupuk itu lebih ekonomis ya? Lebih ekonomis karena kan cuma sedikit aja itu sudah buat banyak gitu ya. Ya, karena prinsipnya adalah sebetulnya kan yang cair ini pun juga dari bubuk. Tuh. Cuman untuk apa namanya pertimbangan adalah mempermudah user itu untuk memakainya, gitu ya. Jadi tidak perlu nyeduh-nyeduh gitu ya. Nah, gitu. Kalau yang itu beli di mana, Chef? Ini kan agak beda ya bungkusnya. Ya, ini di toko-toko TBK sudah ada lah ya. Di TBK sudah ada dari Surabaya sampai Jawa Barat itu sudah ada semua. Nah, kalau mau beli bisa tanya-tanya dong. Ya, misalkan saya di daerah sini belinya di mana gitu. Ya, ini aja nanti teks saja, komen di situ, nanti kita akan apa namanya jawab untuk di mana-mana, di ibu di daerah mana, kemudian belinya biasanya di mana gitu. Kalau delivery langsung bisa enggak? Ya bisa, kita kalau di area kita cukup bisa karena kita juga punya motoris. Jadi walaupun mungkin beli apa namanya satu biji dua biji, ya bisa kan gitu. Jangan khawatir gitu, kita di semua tempat punya ya. Misalkan Solo itu juga ada, di Jawa Tengah, Semarang, Kudus, Solo, sampailah Pantura ini sudah semua di cover. Free ongkir ya, Chef ya? Free ongkir. Asik, itu yang oke. Nah itu kan sesuai dengan kebijakan pemerintah ya, jadi nggak usah kemana-mana, tinggal call ya, kita datang. Oke? Mantap, Chef. Oke, kita mulai saja ya untuk membuat apa namanya bunga-bungaannya ya. Nah alat yang saya perlukan ya, yang pertama adalah nail ya atau paku payung seperti ini ya. Kalau misalkan nggak punya ya sebetulnya tinggal tutup toples atau apa, dikasih apa namanya gagang seperti ini. Tapi di pasaran sudah banyak, ada yang plastik, ada yang stainless ya gitu. Nah kemudian kertas ya, terserah. Kalau saya kebetulan punya kertas bakpao ya, jadi nggak usah motong-motong ya. Kebetulan saya gunakan kertas bakpao seperti ini ya. Nah kalau misalkan mau di rumah punya yang baking paper ya nggak apa-apa, pakai itu aja ya, nggak masalah ya. Jadi ini terus kemudian squid ya, squid yang kita gunakan. Nah saya menggunakan squid mawar ya. Oh ada chef yang nyasar di sini nih, ada Chef Army. Oh Chef Army. Chef Army. Ya itu chef idolaku. Ya jadi iklan aja. Jadi kalau untuk speednya seperti ini ya, jadi saya menggunakan yang kecil. Boleh juga yang kalau misalkan yang besar kan macam-macam ya. Ya kalau kita mau bunganya besar ya pakai yang besar. Kalau yang kecil gitu, yang imut gitu ya, kayak saya gitu ya, kayak ini aja gitu ya. Iya, amit-amit ya. Oke ya, kita mulai, kita bikin yang dasar ya. Kita bikin, nah biasa kita lem dulu seperti ini ya. Kemudian kita tempelin, nah seperti ini. Nah selalu kita lihat porosnya ya, ya. Saya bikin ini adalah penopangnya dulu. Nah seperti ini. Nah saya sudah bikin beberapa warna, termasuk mungkin yang kita bikin rose mawar merah ya. Nah ini sebetulnya saya menggunakan ini tujuannya kalau pas kita mau naruh sesuatu ya. Jadi kita mau ganti warna gitu. Nah ini harus pas posisinya ya. Oke. Nah ini tadi enggak dikasih tutor Chef untuk yang masukin pewarna di ini? Ya, nanti setelah ini saya akan tutorialnya ya. Ini saya siapkan dulu ya. Nah yang jelas inilah teknik ini terkadang masih
banyak yang belum tahu ya. Mm-mm. Jadi posisinya ini yang di atas ya, yang tipis ini di atas ya, Mm-mm. ini di atas. Ya, kemudian yang tangan kiri itu mainkan atau memutarkan tuasnya ini ya, jadi supaya bisa berputar seperti ini ya. Kemudian kita mulai dari ujung ya, diputar. Nah, oke. Berarti naik turun, naik Ya, turun. dari bawah ke atas, Naik, turun. turun. Ya, Dimulai dari tengah-tengah lembaran yang ya. terbentuk gitu ya. Ya. Dari Jadi kelopak. biasanya sih mulai dari 1, 3, 5, 7 gitu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Oke, ya. Nah, kita taruh ya, kita taruh. Nah, nanti kita masukkan ke freezer atau chiller boleh. Kalau jangka waktu lama pakai chiller aja ya. Terus kemudian ya, saya bikin itu tadi kan yang rose ya. Kemudian mawarnya lebih mekar. Biasanya kita ada. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Mam Rahma. Ya. Tapi ini disambung dulu, Mam. Ini pertanyaannya. Halo Chef, gimana ya supaya butter titik. Nah, ini kurang ini ngetiknya. Ditunggu lanjutan komennya ya. Gimana kalau buttercream supaya nggak cepat lumer gitu? Mungkin. Iya. Oh, ini. Halo Chef, gimana caranya supaya buttercream lembut ya? Oke. Ya, ini sambil saya jawab ya di sini. Biasanya lembut ini kan semakin mahal satu shortening ya, bahan yang digunakan itu kan buttercream itu bahan pokoknya atau utamanya adalah shortening ya. Shortening macam-macam. Jadi ada yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal gitu ya. Nah, biasanya yang paling mahal ini dia titik lumernya adalah rendah. Sehingga shortening ini jadi mudah untuk lumer gitu ya, dengan suhu seperti Semarang. Kayak Semarang kan di luaran itu cukup panas ya, cukup terik. Nah, itu mudah sekali. Makanya terkadang kita combine ya, kita combine dengan yang agak harga di bawahnya atau di bawah sekali sehingga supaya kokoh. Memang ada konsekuensi ya. Konsekuensi semakin murah biasanya ngendal ya, itu yang terjadi. Ya, yang mahal itu cepat lumer ya, tapi dia tidak berefek ngendal. Nah, caranya kalau saya bilang ya, biasanya saya bikin yang kelasnya setengah ya, di tengah-tengah itu. Nah, pemanisnya saya menggunakan susu kental manis. Nah, itu membuat efek rasa ngendalnya itu berkurang ya, dibanding kalau misalkan kita menggunakan gula cair ya. Ditambah apa sih tadi, Chef? Diulangin, Chef. Susu kental manis. Susu kental manis. Ya. Mereknya gimana? Ya, mereknya bebas. Bebas. Ya. Yang penting warna SKM putih. ya. SKM Ya, warna putih. Warna putih. Ya. Oke. Nah, ini saya bikin kayak putihnya di sini. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, oke, kemudian langkah lagi ya. Nah, oh ini sudah ada yang masuk lagi. Bu Ening, Bu Olivia. Dari siapa ini? Oh, dari Bapak Lilah Cahyono.
Surabaya hadir. Oh iya, Ya, seperti ini ya. silakan Pak. Oke, jadi dia ada apa namanya, putiknya kelihatan ya dari tengah, ya seperti ini. Oke. Nah, kita taruh. Nah, kemudian saya bikin, saya sela-sela untuk bikin apa namanya, bunga kecil. Biasanya dia ditaruh di atasnya, di atas rangkaian bunga ya. Nah, masih menggunakan squid yang sama ya. Nah, saya ambil warna putih. Nah, selalu juga setiap kali dimasukkan ke piping bag ini, ya, jadi selalu diuyal-uyal, ya. Jadi diaduk seperti ini sehingga untuk apa? Supaya bubble atau gelembung-gelembung udara ini dia pecah, ya, sehingga struktur dari buttercream ini halus, ya. Halus itu maksudnya penuh gitu ya? Ya, jadi Jadi- padat gitu ya. Ya. Oke, terus kita potong ya. Gunting saya tadi mana ya? Sorry, guntingnya. Nah, biasa Chef. Kalau dipakai itu hilang sendiri. Kenapa ya? Oh, oke. Pakai pisau aja Chef. Oh, iya. Oke ya. Ya. Jadi kita potong agak besar seperti ini, kemudian masukkan ke squidnya. Lalu kita buang yang sisanya tadi ya. Oke. Nah, kalau misalkan pemula ya, jadi bagi pemula, saran saya itu dikasih tanda di tengah ya, jadi untuk porosnya ya, titik tengahnya, sehingga lebih gampang untuk kita ngatur apa namanya, perjalanannya kita proses ini ya. Nah, seperti ini. Perhatikan, jadi yang tipis ini itu di luar posisinya. Terus yang tebal, yang besar ini ya, ini di bagian dalam ya. Oke, kita bikin satu. Jadi ini ada efek gradasi dari bekasnya merah tadi ya. Nah, 1, 2, Di pinggir-pinggirannya ya. ya 3, 4, nah 5 ya. Nah, kalau mau ya ini bisa ditambah apa namanya, tik di sini. Nah, itu ya. Nah, ini nanti kita frozen ya. Oke, mudah sekali bukan? Ini sudah 2 bentuk dan 3 bentuk sebetulnya. Nah, kemudian saya mau bikin apa namanya, bunga matahari ya, bunga matahari. Oke, selalu saya lem seperti ini ya. Saya ambil warna kuning. Nah, kuning ini saya menggunakan warna kuning muda ya. Warna kuning muda. Nah, kemudian setelah dimasukkan piping bag ini, nah saya tidak menggunakan squid. Saya hanya memotong ya, letter V ya. Jadi posisinya seperti ini, dipotong. Jadi kayak kalau yang sudah biasa, biasanya kalau kita bikin daun sama seperti itu. Jadi letter V ya. Ini ya. Betul. Nah, kemudian warna yang digunakan lagi adalah coklat. Ya, saya menggunakan coklat. Ya, dan warna hijau. Oke. Hijaunya hijau apa Chef itu Chef? Saya menggunakan hijau apple ya. Jadi hijau apel atau hijau muda boleh ya.
Nah, caranya saya mulai dari warna coklat dulu. Oh, dituang biasa aja gitu, Ya, di tengah-tengah. ya ditekan sampai dia mengembang, ya. Terus kemudian kita kasih efek bintik-bintiknya kecil, seperti ini. Kemudian kita ambil warna hijau. Nah, warna hijau ini, nah kita splitkan di bagian samping ya. Oh, jadi dibikin kayak garis masuk ke dalam gitu ya? Ya, Soalnya kalau di kamera belum tentu kelihatan ya, Chef ya. oke, pecah-pecah ya. Iya, karena kalau IG itu resolusinya nggak bisa tajam. Oke. Ya, nanti mungkin di YouTube-nya, tunggu YouTube-nya ya. Iya. Oke, seperti ini. Kemudian kelopak sampingnya ya. Oke, supaya depan lebar terus kemudian ke belakang itu mengecil, itu tekniknya bagaimana, Chef? Ya, tekniknya adalah ditekan duluan, jadi ditekan. Terus kemudian pada saat kita narik itu sambil tekanan ini kita dikurangkan. Nah, jadi ditekan awal biar dia nanti itu ngumpul di ujungnya ya di pangkalnya sini. Terus kemudian ditarik pelan-pelan. Nah, tapi pegangan ini kita renggangkan ya. Jadi dia akan bisa kuncup, maksudnya lancip gitu ya. Oke, Chef. Kira-kira kalau untuk penekanannya itu sekuat apa ya, atau mungkin berapa kali tekanan gitu cukupnya? Oh, nggak bisa. Jadi itu adalah pakai perasaan. Pakai ya. perasaan, Jadi ya. kita harus selalu peper gitu ya, bawa perasaan. Ya, kenapa? Karena itu jam terbang gitu ya. Nah, jadi kalau pingin lebih mahir ya, tidak menutup kemungkinan ya. Kita dari beberapa kadang itu pelatihan dengan saya. Nah, kita ketemu lagi setahun kemudian ternyata beliaunya itu lebih canggih dari saya gitu loh. Nah, itulah yang kita harapkan ya. Nah, jadi walaupun mungkin belajar dari saya, tapi karena beliaunya itu rutin setiap hari atau bahkan lebih ke ya serius gitu ya, itu akan lebih jago dari saya. Nah, itu banyak yang terjadi seperti itu ya. Pantesan mam itu sukanya bikin kick ya, karena melibatkan perasaan. Iya, karena ya pengalaman saya kalau biasanya moodnya nggak bagus gitu ya, ya hasilnya juga nggak bagus gitu ya. Jadi harus seneng ya, smile gitu ya. Iya, kalau pas moodnya nggak bagus, bikin bikin melon itu jatuhnya duren ya, lancip-lancip. Iya, itu masih mending. Kalau bikinnya melon jadi galon LPG 3 kilo lah, itu malah repot lagi. Ya, dari Bu Heni seperti membuat daun gitu ya, Chef ya. Oke, ya betul ya. Nah, sudah 3 ya. Kemudian saya coba bikin chrysanthemum ya, atau bunga krisan gitu ya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Pak Lila ya. Kenapa namanya Korean Buttercream ya? Kok bukan African Buttercream atau yang lainnya? Oh, itu coba tanya sama Leminho ya. Ya, Pak Lila ya. Jangan tanya kita dong. Iya, karena teknik ini itu banyak ditemukan di Korea gitu ya. Jadi yang membawa style atau model seperti ini itu lebih banyak di Korea. Hampir seperti puding art ya, puding suntik. Nah, itu kan dari Amerika Latin. Nah, seperti itulah contohnya ya. Oke. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ya. Karena kalau bikin sekarang terus kemudian kita masukkan terlalu lama ya. Nah, saya akan ambil ya sebagian yang saya sudah bikin sebelumnya di lemari es. Nah, kemudian kita susun di
permukaan kuenya, ya. Jadi sehingga nanti bagaimana cara menyusunnya, gitu ya. Oke. Ya, kita ambil kuenya, ya, ketannya. Oke. Nah, kemudian saya akan ambil bunga-bunganya yang saya sudah bikin sebelumnya, ya. Oke. Nah, saya akan susun, ya, di ini. Nah, di sini nanti saya akan kasih buttercream, jadi dia akan lebih menonjol, ya, di permukaan atasnya. Nah, seperti ini. Oke, saya akan ambil bunganya, ya, tetap di situ. Ya. Nggak usah ikut ya? Nggak usah ikut. Ngambilnya nggak jauh ya, Chef ya? Nggak jauh, nggak sampai Simpang 5 kok. Nah, ini yang sudah saya bikin sebelumnya, ya. Nah, caranya gampang sekali, ya. Jadi kita pelan-pelan kayak orang buka stiker itu, ya. Dipotek gitu ya? Ya. Belakangnya. Nah, kemudian kita tata di sini. Nah, bebas ya, sesuai dengan selera, ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bu Erlia. Chef, kertas yang dipakai untuk alas bunga itu kertas apa ya? Ya, kebetulan saya punya ini adalah tatakan bakpao, ya. Tatakan bakpao, Bu, ya. Nah, kalau misalkan nggak punya, ya pakai kertas biasa aja boleh, ya. Dia nggak akan lengket kok, ya. Oke, ini bunga yang lain. Nah, harus ngambilnya satu-satu, ya, jangan semua diambil semua, nanti keburu lumer, ya, keburu lumer lagi, karena nanti nggak akan bisa dipegang seperti ini, ya. Nah, ini saya bikin mix saja, temanya adalah bunga staman, ya. Oke, iya. Ini ada pertanyaan lagi, Chef, dari Ya, Larissa Food. Iya. Iya, Ibu Larissa Food. Dari mana ya, Bu? Ini tadi kasih pertanyaan, resep buttercreamnya nanti lihat di mana ya, Chef? Oke, resep buttercreamnya di di resepnya ada, ya. Tapi nanti kita di akhir ini boleh nanti kita bisa sharing mengenai resepnya, ya. Oke. Ya, ini juga ada dari Bu Erliana lagi. Chef, kalau bisa minta tolong kasih resepnya buttercreamnya. Iya, Bu. Nanti sekalian ya, Bu, ya. Ini jadiin dulu, Bu, biar nanti durasinya nggak kepotong, ya. Ya. Nanti kalau misalkan kepotong sudah habis durasinya, disambung di postingan. Ya, nanti bisa lihat di YouTube KAC juga ada. Kalau misalkan di IG lagi, Di gitu. IGTV ada. IGTV Ya. nanti komen aja di situ gitu ya. Ya, nanti admin akan jawab, ya. Oke. Ya, pokoknya untuk pertanyaan-pertanyaan Korean flower buttercream nanti kalau misalkan ini sesinya sudah berakhir, boleh tanya lagi di di IG-nya kita. IG-nya yang nanti untuk ulangan live-nya ini ya. Ya, atau ngechat di IG boleh, kan. Iya, oke deh. Gitu ya, Bu, ya. Oke, warna yang lain.
Nah, kalau ini adalah apa namanya, rose ribbon. Bedanya? Nah, ini hanya apa, muter aja ya, kayak obat nyamuk gitu ya. Oh gitu ya, iya. Berarti nggak nyambung-nyambung ya, Sep ya? Iya. Sekali proses ya, muter gitu ya? Ya, boleh dikomben disambung zigzag. Boleh. Nah, jadi memang agak ribet ya. Nah, jadi ribetnya ini harganya juga disesuaikan dengan berapa banyak bunganya, Bu ya. Semakin banyak bunganya ya semakin mahal harganya gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kan masih ada yang belum penuh. Nah, ini saya masih punya beberapa bunganya. Ini dari Sekbila. Kalau nanti time out nggak apa-apa, masuk lagi, siaran ulang lagi untuk season pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya banyak yang penasaran resep buttercream. Oke deh, alah, coba ya nanti ya kita negosiasi tarif dulu ya, Sep ya. Negosiasinya tarif kameramen ya. Oke ya, jadi kita coba mana yang tepat gitu ya. Mungkin kalau saya mencoba jadi orang awam gitu kan, dalam mengcombine itu tips dan triknya supaya itu terlihat match dan berisi itu gimana ya, Sep ya? Ya, jadi ya biasanya sih apa ya, itu nanti feeling biasanya ya. Jadi kita maunya temanya apa. Ada juga yang tidak suka dengan banyak warna. Nah, jadi warna-warna ini yang mau biasanya dikontraskan boleh. Kayak ini kan karena temanya adalah kembang setaman. Jadi kembang setaman kan banyak warna kan. Nah, Berarti kalau mungkin misalkan begini, kalau banyak warna berarti harus juga variannya juga iya, beda gitu kan? beda, betul. Supaya matching. Masa warnanya beda tapi modelnya sama kan? Ya, Gitu ya. gitu. Nah, ini kan saya sebetulnya masih punya ini ya, tapi kalau dilihat dari ini kan bentuknya ini itu kan lebar. Nah, jadi kalau kita paksakan di situ malah jadi penuh, jelek ya. Makanya ini saya ambil yang kecil aja, yang kuncup seperti ini. Ya, kita kasih di sini aja lah ya. Oke. Nah, jadi sudah seperti ini ya. Ini saya beresin dulu. Tinggal nanti finishingnya adalah kita bikin istilahnya kayak baby bread, terus kemudian ada apa namanya snowberry gitu ya. Snowberry itu bunga yang kecil gitu ya, atau sejenis kayak apa ya, buah kecil, warnanya ke snow berarti biasanya terang putih, ada titiknya gitu. Saya tahu itu, bahasa Jawanya itu pentil. Ya, pentil itu kan kalau mangga yang masih kecil itu namanya pentil. Nah, kalau
apa namanya, anak nakal gitu biasanya disentil. Iya. Ada pertanyaan nih dari Bu Eminu Rawaliyah. Ya. Warna merahnya pakai yang merah apa, Chef? Ya, saya menggunakan warna merah tua Ibu ya. Merah tua ini kalau pengen cerah berarti warna merah dulu ya, memang pemakaian lebih banyak. Nah, biasanya pertanyaannya apa, pahit enggak gitu ya. Nah, asalkan begini ya, jadi satu botol ini itu bisa mewarnai taruhlah 250 gram ya, atau di bawah itu masih oke, 200 gram dengan satu botol ini masih tidak pahit ya. Tidak ini. Nah, itu keunggulannya dari RNB. Apa? Karena cairannya yang dipakai adalah dia sejenis gula sebetulnya ya. Nah, oke, yang penting ya, nggak satu botol ini dituang ya Bu ya. Ya jelas pahit tuh Bu, apalagi kalau dimakan sama botolnya. nah jadi tidak masalah. Jadi memang agak banyak pemakaiannya Bu. Nah, ini saya akan bikin warna hijau ya. Warna hijau. Oke, sambil sebelum ini dibikin, sambil dijawab ya Chef ya beberapa pertanyaan. Oke. Ini dari Bu Eni Yulias Tuti. Ya, silakan Bu. Iya. Chef, kalau ingin menghasilkan warna coklat emas atau gold, perpaduannya warna apa aja ya Chef ya? Coklat emas ya. Ya. Ya, coklat emas kita bisa menggunakan kuning telur sebetulnya. Ya, jadi kuning telur ya. Tapi memang jangan berasumsi emas gold yang memang percaya ya kayak glitter gitu, enggak. Ya, tapi memang ke arahnya ke sana. Ya, jadi warna kuning telur ditambah warna coklat. Berarti hampir mirip itu ya, yang emulsi itu ya. Ini kan merah ya. Yang atas ya, jadi itu yang samping-samping kan ada. Ya, jadi lehernya burung ini. Oke. Nah, ini saya akan membuat warna hijaunya itu dari kuning muda, nanti kombin dengan warna biru. Ya. Warna kuning muda. Jadi kalau sudah terjadi atau terbentuk warna kuning seperti ini, baru kita tambahkan warna biru ya, sedikit demi sedikit sampai ketemu hijau yang kita inginkan. Oke Bu, karena ini Korean Buttercream itu banyak sekali aplikasi warna. Ibu boleh tanya tuh kalau ada kendala-kendala pewarnaan ya sama kita, boleh dong. Kan memang chefnya chef RW, masternya warna ya chef ya. Oke ya. Boleh tanya-tanya aplikasi Buttercream juga boleh. Nah, ini warna hijaunya seperti ini. Kalau ingin lebih tua ya, boleh ditambahkan warna biru. Tapi kalau hijaunya mau gelap ya, jadi dark green gitu, atau kayak apa namanya, Tosca apa? Bukan, Tosca lebih terang. Ini matcha ya. Oh iya. Ya, matcha atau apa namanya, teh hijau. Ya, teh hijau. Nah, itu tambah sedikit warna coklat ya. Saya tadi sudah siapkan warna coklat ya. Minta tolong di sebelah sana, Pak. Oke. Apa ya? Warna coklat ada nggak? Oh. Ini? Ya. Oke. Kok susah sekali gitu, Pak? Saya bukain, Chef. Nah, jadi warna hijau ini saya akan bikin sedikit lebih gelap ya, dengan penambahan warna coklat ya. Nah, sedikit demi sedikit aja. Nah, hijaunya jadi berubah ya. Nah, jadi dia lebih gelap ya. Tadinya kan seperti ini, dia terang. Nah, setelah ada coklatnya, dia akan lebih gelap. Kelihatan nggak ya harusnya nggak terlalu signifikan. Kalau mau ditambah boleh ditambah 1 tetes lagi. Jadi ada perubahan.
Ini dari Bu Heni Yuli Yastuti ya. Tadi Oke. minta tolong chef untuk diulang warna gold. Barusan ini nggak ada suaranya. Oke. Biasanya kalau gold ya kita bisa combine dengan warna kuning telur ya Bu. Ya, jadi warna kuning telur ditambah dengan warna coklat. Ya. Jadi warna kuning telur ditambah dengan warna coklat. Kalau misalkan goldnya itu maunya lebih terang, berarti penambahan adalah kuning muda. Ya. Berarti jadi 3 warna. Iya, gitu. Karena begini, jadi gold jika biasanya kalau untuk gold yang bukan gold yang sesungguhnya ya. Jadi kita pakainya adalah warna kuning telur. Nah, ini kita kombinasi dengan coklat muda sedikit ya, sesuai dengan yang Ibu mau. Nah, itu ditetes. Harus di trial ya. Jadi tidak langsung pas karena itulah uniknya kita menggunakan warna ya. Makanya kalau pas kebetulan kita mainnya adalah sering bikin kue, tart, apalagi fondant gitu kan. Terkadang kan warna-warna itu aneh-aneh gitu, apalagi kalau hubungannya dengan kartun gitu loh ya, animasi gitu kan, macam-macam. Ya, saran saya adalah yang digunakan warna kuning telur dikombinasi dengan coklat dan ditambah dengan warna kuning muda sedikit ya. Oke. Nah, ini kemudian saya akan penuhi di beberapa ini dengan baby bread ya. Oke. Nah, oke. Nah, di beberapa ya kita masukkan di beberapa. Oke. Nah, untuk mengisi sela ini sehingga dia kelihatan padat, penuh gitu ya. Oke. Oke, kita sambung lagi. Belum ada yang masuk. Oke, sudah connect lagi, udah bergabung lagi. Maaf ya, tadi durasinya ternyata sudah habis. Oke, kita sambung lagi ya. Nah, jadi setelah komposisi seperti ini, ya, yang di hijau-hijau ini itu kita suntikkan ya, seperti ini. Jadi kesannya adalah kayak bunga melati yang masih kuncup. Kirain mau nyanyi bunga melati yang melati taman. Nah, jadi kita bayangkan rangkaian melati gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin daunnya ya. Nah, daun tadi ini kan tadi bentuknya cuman lurus saja ya.
Nah, ini kita potong letter V untuk mendapatkan bentuk daun. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sudah jadi bentuk daun. Kalau kedekatan nggak bisa itu pala, nggak bisa jelas nanti, agak ngeblur ya karena resolusi dari live IG itu nggak terlalu tajam, ya. Karena yang tajam itu kalau pakai punyanya YouTube, live YouTube, itu baru bisa yang apa namanya AIDA, Full HD ya. Tapi minimal subscribe 1000. Oke, nah seperti ini. Oke, inilah bunga setaman ya, ala RNB. Oke. Ya. Warnanya udah lumayan oke ya, karena merahnya merah kuat ya, birunya juga ya cukup jreng ya. Oke. Yes. Oke, Nah, mantul. ya, jadi username-nya seperti ini untuk hasilnya di kesempatan kali ini. Untuk username-nya yang ketinggalan, jangan khawatir. Nanti buka aja di IGTV KAJ ya, Food Color Ingredients, dan juga YouTube-nya ya. Jadi kita akan share alamat YouTube-nya ya. Jadi bisa mengikuti step by step-nya. Nah, yang tadi ada pertanyaan mengenai buttercream ya, boleh dicatat ya. Untuk buttercream, Bentar, Chef. Nyari ini dulu dong, apa namanya? pensil. Nyari pensil dulu. Oke, ya. Nah, ini tadi Bu, ini iya Bu, cari pensil dulu Bu sama bukunya. Udah dapat belum? Kasih waktu 1 menit ya buat nyari pensil sama buku itu. Ya. Kira-kira hari ini ada yang ulang tahun nggak ya di sini ya? Nah, Ada yang ulang tahun nggak ya? ulang tahun saya dimajuin nih. Oh, dimajuin. Ya. Oke. Ya. Sudah ketemu pensil, Ya. alat tulisnya. Ini Palila tanya jawab seputar pembuatan buttercream Bos dan cara pembuatannya. Ya, wani piro Chef. Oke ya, jadi Sevilla, bentar ya, ini saya tambahin. Ini tadi ada kelewatan yang untuk bunga di atas gitu ya, di bukaan atasnya supaya, nah biasanya bunga-bunga bentuk seperti ini ditempatkan di atas. Coba dideketin, Ya, ditunjuk kamera. ya, seperti ini. Ya, kemudian ditaruh di beberapa titik ya. Nah, oke. Tambah lagi ya. Yes, oke. Jadi dia kelihatan 3D-nya kelihatan ya. Oke. Satu lagi. Oke, tinggal berapa menit? Apa detik lagi nih? 20 detik lagi berarti. Oke. Ya. Siapa tadi yang Takutnya kalau yang sesi ini nggak diposting gitu. Ini sesi khusus. Gitu. ya.
Sesi limit. Limited edition. Oke, ya. Jadi untuk buttercream boleh dicatat, sudah siap ya. Yang pertama adalah 1 kilogram shortening. Nah, shortening inilah yang sebetulnya yang menentukan ya buttercream itu kokoh atau tidak ya. Kalau semakin bagus buttercream atau shorteningnya, itu biasanya shorteningnya itu mahal ya, lebih mahal, dia lebih creamy ya. Kalau saya sebut merek Tint gitu ya, nah itu dia mudah lumer ya, jadi dia berinisial M. Nah kemudian kalau misalkan yang M yang low itu dia mudah ngembang ya, di mixer dia mudah ngembang, jadi buttercreamnya itu babar ya, jadi jadinya lebih banyak mengembang. Nah ada juga yang mereknya F ya, Forte gitu ya. Nah itu Merek minyak goreng. ya gitu, Nit gitu ya, itu biasanya dia berat ya. Nah berat, nah dengan beratnya struktur yang berat itu dia mudah cukup kokoh ya, tapi efeknya adalah ada taste ngendalnya. Nah itu aftertaste-nya ya. Makanya untuk mensiasatinya biasanya bisa disamarkan dengan penggunaan susu kental manis ya. Jadi dengan shortening 1 kilogram itu bisa di mix. Jadi yang bagus taruhlah 250 gram ya, untuk mengurangi efek ngendalnya. Kemudian untuk yang 750 gram usernya bisa menggunakan shortening yang murah ya, yang lebih murah. Nah biasanya dia lebih keras gitu ya. Nah kalau dari beberapa pabrikan ya, saya sebut aja lah ya, kayak misalkan Superior gitu ya, atau yang apa gitu ya. Nah itu dia lebih kokoh ya strukturnya. Makanya untuk mensiasati supaya ngendalnya nggak terasa banget, saya sarankan adalah pakai susu kental manis ya. Apapun mereknya, yang penting warnanya cari yang lebih putih, karena ada susu kental manis itu yang dia agak ke golden atau kecoklatan ya, mangka begitu ya, nanti akan berefek ke apa, warnanya dia nggak bisa cerah ya. Nah itu, dan ada beberapa juga shortening yang dia tidak kalau dikasih warna itu kayak ada penyekatnya, di warna itu nggak bisa muncul sempurna gitu. Ada juga yang seperti itu ya, jadi lebih ke arah jeli di dalam pemilihan bahan. Nah kalau untuk nanti pertanyaan secara khusus mereknya apa ya, nanti di luar ini bisa WA saya aja lah ya gitu. Oke, gitu aja Bu. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita tunggu 1 menit ya untuk pertanyaan. Jadi saya ulang lagi ya, jadi shortening 1 kg, kemudian susu kental manis biasanya saya menggunakan 1 kaleng Bu. 1 kaleng itu yang 340 ya itu. Kalau memang kurang manis, Ibu bisa tambahkan di situ gula cair ya. Kalau bisa carinya yang fructose ya, gula cair itu, jangan yang kalau misalkan mau bikin sendiri, hati-hati. Bikin sendiri harusnya bikin hari ini, besok baru dipakai ya, karena terkadang itu kalau misalkan bikin hari ini jadi belum stabil gitu ya, belum ngeset, bahkan terkadang masih hangat, nanti menyebabkan yang terjadi adalah buttercreamnya jadi lembek ya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu ada pertanyaan? Ya, Saya kasih waktu 30 detik lagi untuk pertanyaan dikirim ya di chat. Oke, tadi yang seputar mungkin
pewarnaan tadi mungkin ada yang perlu dijelaskan. Ya, pewarnaan yang jelas kalau pengen warnanya merah ya, usernya harus pakai warna merah tua ya, jadi merah tua atau merah cabai. Kemudian kalau pengennya merahnya lebih terang, ya harus ditambahkan warna kuning muda sedikit ya, jadi warna kuning muda sedikit. Ya dikira-kira aja, yang penting dia membuat efek dia bercahaya gitu ya. Nah kemudian tadi untuk warna tadi coklat emas ya. Nah di situ saya ulang lagi adalah yang dipakai adalah kuning telur, kemudian ditambah dengan warna coklat muda aja ya. Itu juga sedikit demi sedikit sesuai dengan nanti yang diharapkan seperti apa. Nah kemudian ditambah kalau pengen lebih cerah lagi ditambah kuning muda sedikit atau warna orange pun bisa ya, jadi warna orange. Oke. Dari gue ini tadi nggak pakai gula halus toh, Chef. Oke, nggak pakai gula halus toh, Chef. Ya begini Ibu, jadi kalau Ibu pakai gula halus itu prosesnya lama, jadi mixer itu terlalu lama. Terjadinya adalah nanti ada krenyes-krenyesnya ya. Nah yang jadi masalah kalau Ibu pakai gula halus, nanti pewarnaan itu ya, jadi kalau diamati dekat itu dia akan ada spot-spotnya, totol-totol ya, karena gulanya ini menyerap warna ya. Tapi kalau pakai gula cair itu dia lebih homogen, lebih nyampurnya lebih bagus dibanding dengan gula halus ya. Nah gula halus itu Ibu kalau bikin krim untuk gula halus, saran saya adalah untuk filling-fillingan. Jadi misalkan untuk fillingnya gulung-gulung gitu ya. Terus kemudian cookies, nah itu oke. Tapi kalau untuk dekorasi seperti ini, saran saya biar warnanya itu bagus, pakainya adalah gula cair ya. Ini ada yang minta bergabung untuk siaran langsung bersama itu. Coba dari Bu M. Mungkin mau tanya secara live langsung. Boleh ya, jadi Bu Emi keluar nggak bisa. Oke. Ya, ada lagi? Ya, halo Bu Ani, baru gabung ya Bu. Bu Ani dan siapa Bu Lilis mau coba siaran langsung, bergabung di siaran langsung coba. Oke. Kalau tidak ada ya, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita Gimana Bu Lilis? Ada yang ditanyain? Nggak bisa. Oke, itu aja Chef. Oke, begitu aja ya. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan dan mungkin minggu depan kita ada materi yang berbeda. Dan untuk hari berikutnya yaitu Chef Lila ya, nanti dengan materi roll cake ya. Jadi pantengin aja di waktu jam yang sama ya. Jadi 13.30 ya sampai selesai. Oke, kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, Satu lagi dari Bu Ani ya, Ya. Chef Joko, waktunya berapa menit untuk di kulkas? Untuk di kulkas sebetulnya ya minimal kalau kulkasnya itu dia benar-benar dingin ya, paling 10 menit cukup ya. Tapi kalau misalkan ini dipakai untuk besok hari nggak masalah. Jadi setelah keras
nanti dikasih Tupperware, dikasih kertas di atasnya, ditimpal lagi, dimasukkan kulkas. Nah besok kalau misalkan ada pesanan, tinggal nyusun, itu pun juga nggak masalah. Ya, yang penting kalau sudah dipegang, dia sudah keras, nah itu sudah bisa digunakan. Intinya itu aja. Jadi mempermudah kita menyusun bunga-bungaan ini. Gitu ya. Kalau yang langsung biasanya kan pakai gunting, ya, tanpa harus di frozen. Nah, tapi kalau Korean ini biasanya di frozen dulu, baru disusun, sehingga konsep 3 dimensinya dia benar-benar kelihatan. Gitu. Oke? Oke, Chef. Oke, Bu. Jadi hari ini cukup. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal di komen di IGTV-nya Food Color Ingredients ya, Chef ya. Nanti bisa chat di situ, nanti Mimin bantu sampaikan Chef Joko buat nanti dikasih jawabannya. Oke, ya. Dan juga nanti juga kita ada YouTube-nya ya, bagi yang ketinggalan. Klik aja mungkin 2-3 hari ke depan lah ya. Tapi kalau untuk IGTV itu setelah ini sudah ada di IGTV. Oke? Dadah.